Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Susanti dengan NIM P100250029. Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya tentang inovasi bisnis di industri fashion. Ya, jadi sebelumnya akan ada pengantar tentang inovasi bisnis, yaitu menurut Avanti Fontana dalam buku Inovasi Bisnis bahwa inovasi merupakan proses menciptakan nilai baru yang memberikan manfaat bagi pelanggan, organisasi, dan masyarakat. Inovasi tidak hanya berupa penemuan produk baru, tetapi juga mencakup perbaikan proses, kemudian strategi pemasarannya yang terus berinovasi, ada perubahan dari sebelumnya, tidak hanya konvensional, kemudian model bisnisnya juga ada inovasinya, tidak sama, kemudian ada cara perusahaan memberikan nilai kepada konsumen, value apa yang ditampilkan perusahaan terhadap konsumen. Nah, kemudian tentang jihad kewirausahaan yang mana disampaikan Prof. Bambang Setiaji bahwa jihad kewirausahaan adalah perjuangan ekonomi yang dilakukan melalui aktivitas usaha yang kreatif, produktif, inovatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kewirausahaan dipandang sebagai salah satu bentuk jihad karena dapat menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan lebih mendetailkan di industri fashion, di mana saya bergerak di industri fashion. Nah, industri fashion ini merupakan sektor ekonomi kreatif yang bergerak dalam produksi dan pemasaran pakaian, aksesoris, tekstil, serta berbagai produk pendukung gaya hidup, di mana industri ini sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan tren, perkembangan teknologi, dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Kemudian ada beberapa inovasi-inovasi menurut teori di mana penerapannya inovasi bisnis dalam industri fashion. Yang pertama ada inovasi produk. Nah, di sini pengembangan produk yang sesuai kebutuhan konsumen, seperti misalkan busana muslim yang modern, kemudian batik-batik kontemporer, produk fashion yang ramah lingkungan atau sustainable fashion, terus juga produk custom sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, ada juga inovasi proses, di mana inovasi yang kita berikan melalui proses dalam industri fashion tersebut. Misalnya digitalisasi produksi yang tadinya konvensional, kemudian didigitalisasi, kemudian sistem pre-order yang tadinya harus di stok, nah bisa sistem pre-order untuk mengurangi stok yang apa berlimpah tapi eh, tidak laku gitu. Kemudian ada manajemen stok berbasis aplikasi, penggunaan teknologi desain digital, terutama di industri fashion. Tentu kita membutuhkan bagaimana desain baju sebelum kita buat. Nah, ini bisa penggunaan teknologi digital. Nah, selanjutnya ada inovasi pemasaran, yang mana pemanfaatan teknologi digital melalui Instagram marketing, TikTok marketing, live shopping, kemudian bisa juga dengan influencer, marketplace, dan e-commerce. Kemudian ada inovasi model bisnis di mana perusahaan fashion ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun ekosistem bisnis seperti misalkan fashion berbasis komunitas, kemudian bisa apa namanya membuat fashion trainer academy,
kemudian custom fashion service, dan sustainable fashion brand. Nah, selanjutnya implementasi jihad kewirausahaan dalam industri fashion. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja, di mana usaha fashion ini membutuhkan tenaga desain, produksi, pemasaran, distribusi, sehingga mampu mengurangi pengangguran. Kemudian, membangun kemandirian ekonomi. Pelaku usaha fashion tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberdayakan potensi lokal di mana saya tinggal di Kabupaten Kebumen. Di Kebumen sendiri ada kampung batik dan kampung tenun. Nah, ini bisa kita maksimalkan dengan pemanfaatan batik, tenun, dan kerajinan lokal lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Kemudian menghadirkan produk yang bernilai. Jadi fashion tidak hanya memenuhi kebutuhan berpakaian, tetapi juga bisa memberikan nilai-nilai budaya, estetika, spiritual, khususnya pada fashion Muslim. Nah, kemudian penerapan di Muzayan itu sendiri dari beberapa contoh, di antaranya yang jihad kewirausahaan, yaitu penggunaan media digital sebagai sarana pemasaran, pemberdayaan penjahit dan pengrajin lokal, kemudian ada pengembangan konsep sustainable fashion, dan pelestarian pelestarian budaya Nusantara melalui produk fashion. Nah, selain itu, penerapan inovasi Muzayan sesuai dengan beberapa divisi, di antaranya yang pertama adalah divisi produk dan R&D. Eh, Biasanya produk fashion itu berfokus pada tren dan desain. Namun inovasi Muzayan Heritage, di mana Muzayan ini kami akan mengangkat khusus batik-batik dan tenun Nusantara, warisan-warisan Nusantara, di mana ini dapat mengembangkan koleksi berbasis batik dan tenun Nusantara, menggabungkan unsur tradisional dengan desain muslimah modern, menciptakan konsep yang timeless fashion, sehingga produk tidak cepat ketinggalan tren. Kemudian juga mengembangkan storytelling pada setiap koleksi. Jadi setiap koleksi yang Muzayan keluarkan, kita kembangkan storytellingnya. Kemudian nilai tambah, konsumen tidak hanya membeli pakaian, tetapi juga kita akan apa namanya, memberikan cerita. Jadi ada cerita di balik sebuah pakaian, budaya serta identitas. Nah, kemudian divisi inovasi Muzain di divisi produksi. Ketika kondisi konvensionalnya produksi dilakukan berdasarkan perkiraan pasar, sehingga kadang menghasilkan stok yang berlebih dan akan mengakibatkan kerugian. Nah, inovasi yang bisa diterapkan yaitu menggunakan sistem pre-order pada koleksi tertentu, kemudian produksi dalam skala yang terbatas atau limited edition, kemudian pengendalian kualitas berstandar semi butik, kemudian optimalisasi penggunaan kain sehingga mengurangi limbah produksi. Selanjutnya dampak yang bisa didapatkan yaitu akan risiko stok mati itu akan berkurang, kemudian efisiensi bahan yang meningkat, serta kualitas produk tetap lebih terjaga. Kemudian ada inovasi Muzayan di distribusi, di mana penjualan biasanya hanya melalui toko fisik atau marketplace. Nah, ini inovasinya bisa penjualan omni-channel, kemudian live shopping, sistem reseller dan affiliate juga bisa dikembangkan, kemudian membership pelanggan. Dampaknya bisa memberikan jangkauan pasar lebih luas, serta biaya akuisisi pelanggan juga akan lebih rendah. Nah, selanjutnya di divisi pemasaran, di mana kondisi konvensionalnya pemasaran hanya berfokus pada promosi produk, tetapi inovasi Muzayan Heritage ini bisa menggunakan strategi konten marketing
berbasis edukasi. Misalkan cerita batik dan tenun Nusantara, filosofi motif, proses pembuatan produk, kemudian ada konten fashion, misalkan tips styling, inspirasi outfit, mix and match, seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa menyelipkan konten-konten dakwah dan nilai-nilai ya, spiritual, misalkan busana muslimah syar'i, fashion yang beretika, sustainable, sustainable fashion, seperti itu. Nah, selanjutnya inovasi di divisi SDM, di mana kondisi konvensionalnya karyawan hanya bekerja sesuai tugas rutin. Nah, ini inovasi yang bisa diterapkan oleh Muzayan Heritage, pelatihan jahit dan quality control, pelatihan digital marketing, sistem evaluasi kinerja, kemudian pengembangan budaya kerja kreatif dan Islami, dan kemudian dampaknya bisa mengakibatkan produktivitas dan kualitas kerja yang meningkat. Nah, selanjutnya adalah inovasi Muzayan di inovasi keberlanjutan, sustainability, di mana ini menjadi pembeda utama Muzayan Heritage. Nah, pengimplementasiannya bisa dengan mengangkat produk budaya lokal, sebagaimana di Kabupaten Kebumen ada pengrajin batik dan tenun yang bisa dimaksimalkan untuk kita angkat produk budaya lokal. Kemudian juga kita memberdayakan penjahit-penjahit lokal yang lumayan banyak yang kemudian mereka belum dikelola dengan baik. Kemudian mengurangi limbah produksi. Selanjutnya juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan sehingga betul-betul kita bisa menerapkan sustainable fashion. Kemudian juga produksi berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi tidak ada stok produk yang melimpah yang kemudian tidak laku. Nah, selanjutnya dampaknya bisa menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial dan lingkungan. Ya, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.